Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di asistensi PPH orang pribadi dan badan. Kita masuk di pertemuan keempat dengan materi rekonsiliasi fiskal dan perhitungan rekonsiliasi fiskal. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih rekonsiliasi fiskal itu apa? Nah, jadi rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Nah, rekonsiliasi ini juga dilakukan kepada seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi yang meliputi pengeluaran atau beban dan pendapatan lainnya. Oke, kita lanjut. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat yang pertama, ada yang namanya peredaran usaha. Yang kedua, ada laba bruto usaha. Yang ketiga, ada HPP atau harga pokok penjualan. Yang keempat, ada laba neto usaha. Oke, yang selanjutnya, yang kelima, ada koreksi fiskal. Dan yang terakhir, ada laba neto usaha fiskal. Oke, sekarang kita masuk yang pertama, peredaran usaha. Apa sih peredaran usaha itu? Peredaran usaha adalah semua penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Nah, dalam peredaran usaha ini diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan peraturan-peraturan lainnya. Oke, kita masuk selanjutnya. Ada harga pokok penjualan atau biasa disebut dengan HPP. Nah, apa sih HPP itu? HPP atau harga pokok penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. Nah, di sini ada cara mencari HPP. Rumusnya, HPP atau harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal dikurang pembelian dikurang persediaan akhir. Oke, kita lanjut. Ada laba bruto usaha atau biasa dikenal dengan laba kotor. Nah, laba kotor ini adalah laba yang didapat perusahaan sebelum dikurangi biaya yang menjadi beban perusahaan. Dengan kata lain, laba kotor merupakan perhitungan keuntungan sebelum dikurangi biaya operasional dan pajak. Nah, di sini ada juga nih cara mencari laba kotor, yaitu laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang dengan HPP atau biasa disebut dengan harga pokok penjualan. Oke, kita lanjut di laba neto usaha atau biasa disebut dengan laba bersih. Laba bersih adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan setelah dikurangi dengan pajak. Nah, kita masuk di selanjutnya, kita masuk di koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal dibagi menjadi dua, yaitu ada koreksi fiskal positif dan juga ada koreksi fiskal negatif. Dan yang pertama, ada yang namanya koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial, atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Nah, dalam koreksi fiskal positif mempunyai tujuan nih dalam rekonsiliasi. Tujuannya untuk menambah laba. Nah, koreksi fiskal disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, berhubungan dengan imbalan dalam hal jasa atau pekerjaan berbentuk kenikmatan atau natura.
Yang kedua, adanya jumlah lebih dari yang kewajaran yang diberikan oleh pihak pajak yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa. Yang ketiga, ada biaya yang tidak berhubungan dengan biaya dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang keempat, biaya dari menagih, memelihara, dan mendapatkan penghasilan yang bersifat pajak final maupun penghasilan di luar objek pajak. Yang kelima, adanya selisih antara penyusutan komersial yang ada di atas penyusutan fiskal. Yang keenam, ada bantuan, hibah, dan sumbangan. Yang ketujuh, ada biaya kepentingan pribadi bagi wajib pajak. Yang kedelapan, ada premi asuransi beasiswa dan asuransi kesehatan dwiguna. Yang kesembilan, ada sanksi administrasi, dan yang terakhir, ada pajak penghasilan. Nah, kita lanjut nih, temannya koreksi fiskal positif, ada koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial, atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Nah, tujuan dari koreksi fiskal negatif dalam rekonsiliasi adalah untuk mengurangi laba komersial. Nah, di sini kan kayak tadi sama juga tuh koreksi fiskal positif. Ada penyebabnya. Nah, di sini juga koreksi fiskal negatif juga ada penyebabnya nih. Nah, yang pertama, ada selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, adanya penyesuaian fiskal negatif yang lain dan tidak berasal dari faktor-faktor di atas. Yang ketiga, penghasilan yang dikenai pajak PPh final maupun penghasilan yang tidak digolongkan pada objek pajak, namun masuk dalam kategori peredaran usaha. Oke, kita lanjut. Dan yang terakhir, ada laba neto usaha fiskal. Laba neto usaha fiskal adalah penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, atau penghasilan neto komersial ditambah dengan koreksi fiskal positif, lalu dikurangi koreksi fiskal negatif. Oke, nah, di sini ada latihan soal. Aku sebutin beberapa, soalnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, Tuan Saipul status menikah, memiliki 3 orang tanggungan, memiliki usaha yang bergerak dalam bidang penjualan spare part kendaraan bermotor dalam tahun 2017. Informasi yang tersaji dari pembukuan usaha Tuan Saipul yaitu sebagai berikut. Nah, di sini kan HPP-nya sama laba kotor, sama laba bersih kan belum diketahui, sama penjualan bersihnya belum diketahui. Nanti kita ketahui dulu nih, kita cari tahu dulu nih penjualan bersih berapa, habis itu HPP-nya berapa, harga pokok penjualannya berapa, terus laba kotornya berapa, sama yang terakhir laba bersihnya berapa. Nah, biasanya kalau rekonsiliasi fiskal itu ada catatannya. Nah, kan ada keterangan atau catatan lainnya. Nah, yang pertama keterangan rekonsiliasi fiskal. Yang A, atas retur penjualan tidak didukung dengan nota retur sebesar 180 juta rupiah. Yang B, dalam biaya iklan dan promosi terdapat alokasi biaya entertain atau jamuan sebesar 18.500.000 rupiah yang tidak didukung dengan daftar nominatif. Yang C, dalam biaya transportasi terdapat alokasi biaya pembelian bahan bakar untuk kepentingan pribadi direksi sebesar Rp1.450.000. Yang D, ada biaya penyusutan berdasarkan ketentuan perpajakan sebesar Rp15 juta. Yang E, biaya lain-lain terdapat biaya untuk sumbangan ke panti asuhan Nurul Insani sebesar Rp2.500.000. Sedangkan sisanya tidak disertai dengan daftar rincian biaya. Dan di sini juga ada informasi tambahan lainnya. Yang A, Tuan Saipul memperoleh penghasilan berupa dividen dari PT Aman sebesar Rp65 juta, bunga tabungan dari Bank Mega sebesar Rp5.250.000. Yang B, ada kredit pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp7.500.000.
Yang C, kredit pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp8.200.000. Yang D, angsuran PPh pasal 25 tahun 2017 sebesar Rp24 juta. Nah, di sini kita disuruh nih, disuruh yang pertama, hitung besarnya PPh kurang atau lebih bayar atas usaha Tuan Saipul di tahun 2017. Yang kedua, hitung besarnya angsuran masa PPh pasal 25 tahun Tuan Saipul untuk periode tahun berikutnya. Nah, terima kasih untuk materi ini. Nanti kita move ke video selanjutnya tentang pembahasan dari latihan soal.